Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Anjarwati, NPM 1940 Lokala 2, Bimbingan dan Konseling 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penelitian korelasional. Yang pertama ada pengertian korelasional menurut para ahli. Menurut para ahli Guy menjelaskan bahwa metode korelasional adalah salah satu bagian dari ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Selanjutnya menurut Emzir tahun 2009 menjelaskan bahwa metode korelasional menurutnya adalah penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya pendidikan, sosial maupun ekonomi. Dijelaskan pula oleh Emzir bahwa metode korelasional umumnya hanya menafsirkan hubungan antara dua variabel saja, sehingga tidak meneliti hubungan kausalitas. Hasil penelitian dengan metode ini bisa dikembangkan untuk diteliti kembali. Selanjutnya, menurut Surya Brata tahun 1994 dijelaskan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Selanjutnya yang keempat menurut Frankel dan Wallen tahun 2008 menyampaikan bahwa metode korelasional masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif sebab menurut keduanya penelitian dengan metode korelasional adalah upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi sehingga di dalam penelitiannya dilakukan secara korelasional atau korelasi, maka penelitian akan mencoba menggambarkan kondisi subjek dan objek penelitian. Yang kedua itu ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama, cocok untuk variabel kompleks. Penelitian dengan metode korelasi ini bisa menjadi solusi pada saat penelitian tidak untuk dilakukan secara eksperimental. Yang kedua, memungkinkan untuk dilakukan pengukuran serentak. Jika memakai metode penelitian lain, ada kemungkinan proses pengamatan terhadap variabel atau objek dan subjek penelitian tidak bisa dilakukan di satu waktu. Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian berupa tinggi rendahnya hubungan variabel. Penelitian tersebut belum selesai dan masih perlu dilanjutkan kembali, sehingga peneliti bisa mendapatkan penelitian korelasional yang menunjukkan tinggi rendahnya hubungan dari variabel yang diteliti. Yang keempat yaitu bisa digunakan untuk meramalkan variabel lain. Hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik korelasional nantinya bisa digunakan untuk menentukan variabel bebas lain, sehingga bisa dijadikan modal untuk melakukan penelitian lanjutan. Meskipun sifatnya prediksi atau perkiraan, dilihat dari tinggi rendahnya hubungan variabel yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Yang kelima, punya sejumlah kelebihan. Penelitian dengan teknik korelasional ini kemudian diketahui memiliki keunggulan yang tidak ditemukan pada penelitian eksperimental, yakni kemampuannya untuk menganalisis keterkaitan antara banyak variabel secara bersamaan atau simultan. Selain itu juga memberikan informasi mengenai kuat tidaknya antar variabel yang diteliti. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap-tahap penelitian korelasional. Yang pertama ada menentukan masalah. Tahap pertama dalam menuliskan penelitian secara korelasional adalah menentukan masalah. Pada proses penentuan masalah, peneliti perlu memilih masalah atau fenomena yang terbilang rumit atau kompleks. Mengetahui rumit tidaknya suatu fenomena bisa dilihat butuh tidaknya pemahaman peneliti. Yang kedua yaitu studi kepustakaan. Setelah masalah sudah ditentukan dan ditemukan, maka tahap selanjutnya di dalam penelitian korelasional adalah studi pustaka. Referensi di dalam studi pustakaan ini cukup beragam. Paling lumrah dan tepat untuk digunakan adalah jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, buku dengan tema yang relevan, hasil seminar, artikel ilmiah, dan hasil wawancara dengan narasumber yang ahli di bidang yang relevan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Tahap selanjutnya adalah menentukan metodologi penelitian atau menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya melakukan proses pengumpulan data penelitian yang sekiranya paling sesuai. Adapun penentuan subjek penelitian perlu disesuaikan dengan fokus utama dari penelitian itu sendiri. Penentuan subjek sebaiknya yang homogen supaya hasil hubungan variabelnya tidak berbeda jauh atau sama persis. Selanjutnya yang keempat yaitu pengumpulan data. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan beberapa cara.
Misalnya dengan kuesioner, angket, tes pedoman interview, pedoman observasi, dan lain-lain. Proses tahap ini dilakukan dalam waktu yang relatif sama kecuali untuk metode prediktif yang wajib ada jeda waktu. Selanjutnya yang kelima, analisis data. Tahap berikutnya tentu saja melakukan analisis data. Jadi, dari semua data penelitian yang sudah dikumpulkan nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun teknik analisis data yang bisa digunakan adalah menghubungkan hasil penelitian dengan hasil lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu simpulan. Tahap akhir dari penelitian korelasional adalah simpulan atau menyusun kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian secara korelasional dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini pula, peneliti akan memaparkan hasil analisis data dan pengamatan. Selanjutnya ada contoh penelitian korelasi. Contoh penelitian korelasi yaitu korelasi antara minat membaca dengan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN 05 Nunukan.